Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anwar dari kelas 6A Akuntansi Pagi, NPM 1905170032 di mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sampling audit dalam pengujian substantif dengan dosen pengampu Ibu Heni Zurika Lubis, SE MSI. Yang pertama ada sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk pertama, memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, atau misalnya nilai buku piutang dagang. 2. Membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, atau misalkan nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama ada risiko kesalahan menerima atau biasa disebut risiko beta. Yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material, berkaitan dengan efektivitas audit. Yang kedua, ada risiko kesalahan menolak, atau biasanya disebut risiko alfa, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, pada kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material, berkaitan dengan efisiensi audit. Pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama, sampling PPS. Sampling PPS ini sendiri adalah suatu prosedur penarikan sampel di mana peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukuran-ukuran yang dimaksud adalah informasi tambahan yang dipertimbangkan sebagai dasar penarikan sampel dan memiliki korelasi yang erat dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Yang kedua, ada sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Jadi perbedaan kedua dari pendekatan ini, bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Sampling PPS. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam penguji untuk pertama, piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam akun pelanggan tidak signifikan. Kemudian yang kedua, ada sekuritas investasi. Yang ketiga, pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang diantisipasi. Yang keempat, tambahan aktiva tetap. Tujuan utama dari sampling ini adalah untuk melakukan estimasi secara independen atas kelompok transaksi ataupun saldo.
Kemudian ada rencana sampling. Adapun tahap-tahap dalam rencana sampling adalah menentukan tujuan rencana, merumuskan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, dan yang terakhir ada mengevaluasi hasil sampel. Yang pertama itu ada menentukan tujuan rencana. Tujuan sampling PPS yang paling umum adalah untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Asersi laporan keuangan tertentu yang mempengaruhi bukti sampel yang dipakai bergantung pada prosedur yang dipakai untuk item sampel tersebut. Kemudian yang kedua ada menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah semua unsur yang akan dimasukkan. Contoh, ada 4 populasi apabila populasi piutang usaha, yaitu semua saldo debit, saldo unit sampling dalam PPS adalah dolar itu sendiri, dan populasinya adalah jumlah dolar yang sama dengan total dolar pada populasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS adalah N sama dengan BV dikali RF per TM dikurang AM dikali EF. Yang dimana BV itu adalah nilai buku populasi yang diuji, RF adalah faktor reliabilitas untuk resiko kesalahan, TM adalah salah saji yang dapat ditoleransi, AM adalah salah saji yang dapat diantisipasi, dan EF adalah faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. Kemudian yang keempat adalah menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dolar ke dalam interval yang sebanding dengan dolar. Dengan demikian, interval sampling dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. SI sama dengan BV per N. Kemudian yang kelima ada melaksanakan rencana sampling. Pada tahap rencana ini, auditor menerapkan prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan salah saji total dalam populasi. Kemudian yang keenam ada mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor menghitung batas atas salah saji atau UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi dalam perancangan sampel. Batas atas salah saji dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. UML sama dengan PM ditambah ASR per ASR sama dengan BP ditambah IA. Di mana PM salah saji total yang diproyeksikan dalam populasi dan ASR cadangan risiko sampling, BP ketepatan dasar. IA cadangan incremental untuk risiko sampling. RF faktor reliabilitas, SI interval, dan ASR terdiri dari suatu komponen yaitu ketepatan dasar yaitu BP sama dengan RF dikali SI. Di mana presentasi kotor yaitu nilai-nilai buku dikurang nilai audit ditambah nilai buku. Dan untuk proyeksi salah saji sama dengan presentase kotor dikali interval sampling. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pemakaian dari sampling PPS ini. Yang pertama itu ada kelebihan sampling PPS. Adapun kelebihannya yang pertama, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan tabel. Kemudian yang kedua,
ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Kemudian yang ketiga ada sampling PPS secara otomatis itu menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Yang keempat itu pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atas moneter. Kemudian yang kelima, ada jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran yang lebih kecil daripada hasil dari sampling variabel klasik. Kemudian yang terakhir itu, sampel PPS lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Kemudian ada sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Kemudian estimasi min per unit atau MPU, sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Cadangan risiko sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil-hasil sampel tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan mengenai materi sampling kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.